Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua, anak-anak semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan juga damai sejahtera karena berkat Tuhan. Nah teman-teman semua, dan juga Bapak Ibu yang mendampingi, hari ini kita akan bersama-sama melakukan pendadaran atau persiapan karena kita akan ikut dalam perjamuan kudus. Tentu kita semua sudah tahu apa itu perjamuan kudus. Kita akan makan roti, minum anggur bersama-sama di gereja. Nah, teman-teman semua, GKJ Pekalongan mengundang kita semua, termasuk anak-anak yang sudah dibaptis, untuk boleh ikut dalam sakramen perjamuan. Kita ingat firman Tuhan, Yesus berkata, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Maka dalam perjamuan kudus pun anak-anak boleh untuk ikut. Tidak hanya orang dewasa, tidak hanya orang tua. Ingat, yang penting anak-anak yang sudah dibaptis. Nah, teman-teman, mengapa kok anak-anak boleh ikut dalam perjamuan kudus? Apakah teman-teman percaya bahwa Tuhan itu sayang pada semua orang, termasuk sayang pada anak-anak? Percaya tidak? Nah, coba kita lihat beberapa gambar berikut ini teman-teman. Nah, ini gambar yang pertama. Nah, itu Yesus sangat murah senyum, Yesus sangat ramah pada anak-anak. Juga gambar yang kedua ini. Nah, terlihat jelas bahwa Tuhan Yesus itu peduli, Tuhan Yesus itu sayang pada anak-anak. Juga pada gambar yang terakhir, Yesus tidak hanya dibayangkan sebagai sosok yang mukanya datar gitu ya, tapi Yesus murah senyum, dan Yesus itu sayang pada semua orang. Yesus sayang pada anak-anak juga. Nah, tentu teman-teman juga tahu ada sebuah lagu yang berjudul Yesus Sayang Semua. Nah, ayo kita nyanyikan bersama-sama, Yesus Sayang Semua. Sama-sama gerak ya. Katakan, Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang kamu, sayang kamu, dan saya sayang semua. Dari awal, Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Sayang opa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Sekali lagi, sayang opa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Katakan sayang semua, sayang semua, sayang semua, sayang semua. Sorakan haleluya. Oke teman-teman semua, dan juga Bapak Ibu yang mendampingi, sebelum kita memasuki persiapan atau pendadaran perjamuan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami yakin bahwa Engkau adalah Allah yang sayang semua orang. Engkau mengasihi orang tua kami, Engkau mengasihi kakak adik kami, dan Engkau juga mengasihi kami, anak-anak-Mu ini. Terlebih Tuhan, kami akan menerima sakramen perjamuan, maka izinkanlah kami untuk mempersiapkan diri agar kami mau menyambut perjamuan kudus dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyayangi semua orang. Amin.
Nah, teman-teman semua dan juga Bapak Ibu yang mendampingi, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, tentu kita perlu memahami dulu dan mengingat kembali apa sih makna perjamuan kudus. Yang pertama, kita diingatkan tentang sifat Allah kita. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang sayang kepada kita semua, termasuk sayang pada anak-anak. Bagaimana cara Allah menyayangi kita? Kalau teman-teman melihat alam semesta yang indah, pemandangan yang menakjubkan, semua itu adalah ciptaan Tuhan. Kita bisa menghirup udara segar, bisa melihat pegunungan, pantai, sawah yang indah, bisa melihat bunga-bunga yang bermekaran. Itu adalah berkat Tuhan. Bukti bahwa Allah kita itu penuh kasih, mengasihi kita. Atau kalau teman-teman mengingat orang tua kita, kakak atau adik, keluarga kita, kakek atau nenek, bahkan keluarga yang mengasihi kita, keluarga yang baik, itu pun adalah bukti bahwa Tuhan Allah sayang pada kita semua dengan menghadirkan keluarga yang menyayangi kita. Atau kita juga punya teman-teman, punya sahabat, teman bermain, teman sekolah, dan lain sebagainya. Itu semua adalah bentuk cinta kasih Allah kepada kita. Allah memberikan sukacita, memberikan kesehatan, memberikan semua hal yang indah. Itu bukti bahwa Allah itu mengasihi kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga mengasihi Allah? Kalau Allah menyayangi kita, jelas. Tapi apakah kita juga mengasihi Allah? Ya, tentu saja. Tetapi teman-teman, terkadang kita itu berbuat dosa, kita tidak bisa membalas kasih Allah dengan semestinya. Contohnya, Tuhan Allah menciptakan alam yang indah, tapi kadang-kadang manusia justru merusak alam, misalnya gitu. Menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan. Tapi semoga teman-teman nggak ada ya yang merusak alam, nggak ada yang membuang sampah sembarangan kan? Sampah dibuang di tempatnya. Atau kadang-kadang ada anak-anak yang nakal, yang tidak hormat pada orang tuanya, misalnya gitu. Ada anak-anak yang tidak hormat pada bapak ibu guru, ada yang nakal pada temannya, dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya adalah bentuk dari dosa dan kesalahan kita. Mestinya kita tidak berbuat demikian. Namun karena kita bersalah, tidak menjalankan perintah Tuhan, tidak membalas cinta kasih Allah. Namun puji syukur, puji Tuhan teman-teman semua, meskipun kadang-kadang kita itu berdosa dan bersalah, Tuhan Allah tidak menghukum kita. Tuhan Allah tidak menghukum kita. Justru Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan Allah mengasihi kita, Tuhan Allah tetap menyayangi kita, dan Dia mengampuni kita. Amin teman-teman. Salah satu bentuk Tuhan Allah mengampuni manusia adalah dengan hadir dalam diri Tuhan Yesus. Dia lahir ke dunia, Dia mengajar, Dia menolong banyak orang, termasuk rela mati di kayu salib. Nah, coba kita lihat gambar berikut ini teman-teman. Nah, ini adalah Tuhan Yesus yang sedang disalibkan di Bukit Golgota. Kita semua sudah sering mendengar bahwa Yesus disalibkan di Golgota untuk menebus dosa-dosa kita, agar kita diampuni, agar kita tidak dihukum. Nah, kalau gitu, Tuhan Allah mengasihi kita, mengampuni kita, maka kita semua dipanggil untuk bersyukur, untuk kembali mengasihi Allah dengan sebaik-baiknya. Dan caranya salah satunya adalah dengan ikut dalam perjamuan kudus, ikut mengenang peristiwa salib. Kenapa? Karena kita kalau perjamuan itu kan makan roti. Nah, roti itu melambangkan tubuh Kristus yang tersalib. Kalau anggur itu melambangkan darah Kristus. Nah, besok ketika perjamuan di gereja, kita akan makan roti bersama-sama untuk mengingat tubuh Kristus. Ini bukan makan roti biasa, bukan makan roti di warung, bukan makan roti di
sekolah, bukan makan roti di rumah, tapi makan roti di gereja bersama-sama dengan warga gereja yang lain. Juga minum anggurnya bersama-sama, bukan minum di tempat yang lain, tapi di gereja bersama-sama. Maka kita boleh merayakan perjamuan kudus dengan penuh sukacita, karena kita mengenang kembali tubuh Kristus dan darah Kristus yang telah dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, itu kira-kira teman-teman dan juga Bapak Ibu yang mendampingi tentang makna perjamuan kudus. Allah mengasihi kita, kita merayakan dengan syukur melalui makan bersama dan minum bersama. Maka mari kita renungkan beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah kita yakin bahwa Allah itu sungguh-sungguh mengasihi kita semua? Apakah kita juga sadar mengakui kadang-kadang kita bersalah dan berdosa? Apakah kita percaya bahwa Allah tidak menghukum, tetapi mengampuni kita yang berdosa? Apakah kita percaya bahwa Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa kita semua? Apakah kita mau bersyukur dengan cara hidup lebih baik? Tidak nakal lagi, hidup lebih tertib, hidup lebih bersyukur kepada Allah. Dan yang terakhir, apakah kita mau terus memelihara persekutuan dengan cara bersekutu bersama dengan jemaat, bersama dengan warga gereja? Gimana teman-teman? Semoga kita semua siap untuk ikut dalam perjamuan kudus, supaya kita bisa bersyukur atas kasih Allah yang begitu luar biasa. Yang terakhir, Pak Argo ingin mengingatkan, besok ketika di gereja kita menerima roti dan anggur perjamuan, kita terima dengan tertib, dengan khidmat, dengan menjaga suasana supaya tidak gaduh. Besok teman-teman akan diberi roti dan juga diberi anggur, lebih tepatnya sirup anggur. Nah, ketika ada nampan berisi roti, teman-teman mengambil dulu, dipegang dulu, jangan langsung dimakan. Jangan buru-buru dimakan. Kenapa? Karena kita nanti akan makan itu bersama-sama, nunggu aba-aba dari pendeta. Ketika sudah semua kebagian roti, nggak ada yang ketinggalan, kemudian nanti akan ada aba-aba, marilah kita makan roti ini dengan mengingat tubuh Kristus yang telah dikorbankan untuk menebus dosa kita. Amin. Nah, baru kemudian kita makan bersama-sama. Gitu ya. Jadi jangan rebutan, kita antri, kita ambil, kita pegang dulu, tunggu dulu yang lain, baru aba-aba kita makan bareng-bareng. Makanya juga nggak usah buru-buru, makan biasa aja. Yang kedua, kita nanti juga akan menerima anggur. Nanti akan ada sloki, gelas yang kecil itu isinya anggur, sirup anggur. Yang nggak mau juga boleh milih air putih dan seterusnya. Diambil dulu, dipegang yang baik, jangan sampai tumpah. Nggak usah buat mainan sama temannya, pokoknya dijaga baik-baik. Jangan langsung diminum. Sama dengan roti tadi, pas minum anggur juga nunggu apa-apa. Kalau sudah saatnya minum anggur ini, mari kita minum dengan mengingat darah Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus dosa kita. Amin. Nah, lalu minum bersama-sama. Kalau sudah, kita taruh slokinya di tempat yang aman, semoga tertib. Nah, gitu teman-teman, sehingga besok makan bersama-sama, minumnya juga bersama-sama. Kita tidak saling mengganggu kanan kiri, kita juga bisa ibadah dengan tertib. Nah, untuk para orang tua, bagi anak-anak yang mungkin belum bisa ngambil roti sendiri atau belum bisa megang sendiri, terutama yang sloki berisi sirup anggur, tolong dibantu, didampingi supaya tertib, supaya tidak tumpah dan lain sebagainya. Nah, semoga perjamuan kudus besok bisa berlangsung dengan baik dan lancar, sehingga kita bisa merayakan syukur atas berkat Tuhan. Nah, teman-teman semua, mari kita berdoa, memohon berkat Tuhan, semoga kita sungguh-sungguh siap menyambut perjamuan kudus. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita berdoa. Allah kami yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu.
kami anak-anak-Mu Engkau undang untuk ikut dalam perjamuan kudus. Ya Tuhan, kami bersama-sama menyiapkan hati kami, menyiapkan iman kami, agar bisa semakin bersyukur melalui perjamuan kudus. Kiranya kami, imannya semakin ditumbuhkan, semakin dewasa, semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk para orang tua yang ikut mempersiapkan dan bahkan ikut mendampingi anak-anaknya. Anak Tuhan berikan kemampuan serta kebijaksanaan. Ya Allah, inilah doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita tutup persiapan perjamuan kudus ini dengan kembali bernyanyi bersama teman-teman. Kita nyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku.